Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, Rohmat dan Anton Channel. Di sini saya akan melanjutkan kisah dari Nabi Hud alaihissalam, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Akan tetapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, sahabat, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel kita, serta agar kami tetap semangat dalam berbagi wawasan, berbagi pengetahuan untuk sahabat semua. Dan jangan lupa, sahabat tekan tombol subtitle agar sahabat dapat membaca teks dari video ini. Oke, kita lanjutkan ke ceritanya. Jadi, Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh diutus pada kaum Tasmud. Samud merupakan nama salah satu suku bangsa Arab. Kaum Samud bertempat tinggal di suatu daratan bernama Al-Hijr yang terletak antara Hijaz dan Syam. Al-Hijr dahulunya termasuk wilayah jajahan suku Ad yang telah musnah disapu angin topan. Angin kiriman Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud alaihissalam. Kaum Samud tidak mengenal adanya Allah sebagai Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepada berhala, mereka berkurban serta meminta perlindungan dari segala bala serta musibah. Tempat mereka mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan di dunia. Nabi Soleh berdakwah kepada umatnya untuk menyadarkan dan membuat mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Maka Allah pun memilih salah seorang dari kaum Samud yang terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan pandai dalam bergaul, yaitu Saleh. Nabi Saleh kemudian memperingatkan kaum Samud bahwa ia adalah pesuruh dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang diajarkan dan didakwahkan kepada mereka adalah amanat dari Allah yang harus Dia sampaikan kepada mereka. Semua untuk kebaikan semasa hidup mereka dan sesudah mereka mati di akhirat nanti. Semua meminta agar mereka segera meninggalkan sembahan mereka pada berhala-berhala, serta bertaubat dan mohon ampun kepadanya atas dosa dan perbuatan syirik yang selama ini telah mereka lakukan. Akan tetapi, ajakan Nabi Soleh ditentang oleh kaum Samud. Sekelompok kecil dari kaum Samud yang kebanyakan terdiri dari orang-orang yang kedudukan sosialnya lemah menerima dakwah Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Sedangkan sebagian besar mereka yang tergolong orang-orang yang berkedudukan tetap
berkeras, dan menyombongkan diri, menolak ajaran Nabi Soleh. Mereka malah berkata kepada Nabi Soleh, "Kamu tidak lain seorang manusia seperti kami. Seperti kami yang benar." Ya, mereka meminta Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizatnya jika memang benar bahwa Nabi Saleh adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Lihatlah batu besar itu. Jika kau memang seorang nabi, kau pasti akan bisa mengeluarkan unta dari dalam batu tersebut." Mereka merasa yakin bahwa Nabi Soleh tidak akan mampu memenuhi permintaan yang mustahil itu. Sehingga dengan demikian, Nabi Soleh akan berhenti menyeru mereka untuk menyembah Allah. Nabi Soleh berkata, "Jika aku mampu melakukannya sesuai dengan yang kalian minta, maukah kalian berjanji untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Mereka menjawab, "Ya, kami berjanji." Nabi Soleh lalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongannya demi menyadarkan para orang kafir tersebut. Allah yang Maha Kuasa mengabulkan permohonan Nabi Saleh. Mendadak batu raksasa terbelah dan seekor unta betina yang cantik keluar dari dalamnya. Tetapi Allah pun kemudian menjawab doa Nabi Soleh dengan berfirman, "Ini seekor unta dan dia mesti meminum air dan kamu juga mesti meminumnya. Pada hari yang telah ditentukan, jangan kamu sentuh unta dengan kejahatan. Nanti kamu disiksa pada hari yang besar sengsaranya." Kemudian mereka membunuh unta, lalu mereka menyesal sesudahnya. Itulah salah satu mukjizat dari Nabi Soleh yang diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Melihat tersebut, sebagian orang kafir tersebut pindah memeluk agama Allah, namun sebagian yang lain tetap dalam kesesatannya. Nabi Soleh menyampaikan firman Allah bahwa unta betina itu dan mereka akan bergiliran mendapatkan jatah air. Masing-masing akan mendapatkan jadwal hari sebagai waktu untuk mendapatkan air bagi keperluan mereka. Mereka tidak boleh mengganggu maupun menyakiti unta tersebut. Namun, mereka memang orang-orang yang aniaya. Mereka tidak mampu menahan diri untuk mengganggu unta tersebut, yang pada akhirnya unta tersebut mati teraniaya. Kaum kafir bersorak gembira karena dengan matinya unta tersebut, sebab mereka tidak harus berbagi air lagi. Kaum kafir itu pun berkata kepada Nabi Soleh alaihissalam, "Wahai Saleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datang apa yang engkau katakan dulu. Sebagai ancaman jika unta itu diganggu, tentu jika engkau betul-betul termasuk orang-orang yang benar perkataannya,
Mereka berucap pongah. Lalu Nabi Soleh pun menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, tunggulah engkau semuanya. Akan tiba azab yang Allah janjikan. Dan telah aku sampaikan kepada kamu, sesungguhnya janji Allah tidak pernah meleset." Pada bab turunnya azab Allah, Nabi Saleh memberitahukan kepada kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa mereka akan didahului dengan tanda-tanda pada hari pertama. Bila mereka terbangun dari tidurnya, akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Wajah mereka akan berubah menjadi merah pada hari kedua dan menjadi hitam pada hari ketiga. Maka pada hari keempat turunlah azab Allah yang sangat pedih. Akan tetapi ancaman azab yang diberitahukan kepada Allah oleh Nabi Soleh tidak pernah diperdulikan oleh kaum Samud. Mereka tidak juga mau bertobat. Satu hari sebelum turunnya azab yang telah ditentukan oleh Allah, dengan izin Allah, berangkatlah Nabi Soleh bersama para mukmin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Al-Hijr dan para penghuninya. Maka setelah Nabi Saleh dan pengikutnya pergi, kaum Samud pun habis binasa. Mereka semuanya musnah oleh suara guntur yang menggelegar dengan sangat dahsyatnya. Dalam beberapa kitab tidak diketahui hingga usia berapa Nabi Saleh wafat. Dan menurut riwayat, hanya sedikit pengikut Nabi Saleh yang terbebas dari siksaan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian hijrah ke negeri Hadramaut, Yaman. Daerah peninggalan kaum Nabi Saleh alaihissalam dinamakan Madain. Madain terletak di Al-Ula, sebuah daerah di gurun antara kota Madinah, Munawwaroh, dan Tabuk. Jarang ditemui kampung di sana dan perjalanan ke sana sekitar 6 jam dari kota Madinah. Di kaum Nabi Saleh, kampung ini banyak ditemukan bukit-bukit kecil serta besar, berderet dan berhadapan. Semuanya diukir layaknya rumah hunian zaman dahulu, dengan seni pahat yang sangat halus, terutama di bagian depan rumah-rumah itu. Tetapi di bagian dalamnya kebanyakan hanya terdiri dari satu ruangan tengah, dan kamar dengan ukuran kecil dengan lubang-lubang di dinding yang sepertinya dipakai untuk menyimpan barang-barang perabot. Di antaranya ukiran-ukiran bukit itu ada ruang besar yang mungkin dulu dipakai untuk perkumpulan dan musyawarah, dan ada bangunan dengan ukiran yang paling besar yang sepertinya dipakai untuk orang yang berpangkat di antara kaum itu. Jadi begitulah
kisah dari Nabi Saleh alaihissalam dengan umatnya yang kafir, yang tidak mau mengikuti ajaran-ajaran dari Nabi Saleh alaihissalam, yang akhirnya azab pun Allah turunkan kepada umat Nabi Saleh alaihissalam, yaitu kaum Tsamud. Mungkin cukup sekian kisah dari Nabi Saleh alaihissalam beserta umatnya. Bila ada tutur kata yang salah, tidak berkenan bagi para sahabat-sahabat semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.